Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara kajian rutin di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mengkaji kitab tafsir As-Sa'di. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah fenomena yang menarik di hari-hari ini atau di tahun-tahun ini, yang fenomena itu beberapa tahun sebelumnya belum kelihatan. Apakah fenomena tersebut? Fenomena mulai banyaknya orang-orang yang semangat untuk menghafal Al-Quran, terutama anak-anak kecil. Dan hal ini adalah sesuatu yang menggembirakan, karena pada tahun-tahun yang lalu, seperti katakanlah 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, orang menghafal Quran adalah sesuatu yang aneh. Ngapain Al-Quran dihafal? Toh mushaf Al-Quran ada di mana-mana, buat apa Al-Quran itu dihafal? Dan pondok-pondok tahfidz Al-Quran masih jarang. Bahkan saya mengalami zaman di mana anak yang tamat dari sebuah pesantren cuma ditargetkan menghafal 1 juz saja selama 6 tahun. Berapa? 1 juz selama 6 tahun. Nah sekarang anak-anak kecil SD, banyak yang menargetkan, anak SD ini ya, banyak yang menargetkan minimal 3 juz, ada yang 5 juz, bahkan ada yang 10 dan 30 juz. Tentunya ini adalah sebuah fenomena yang membahagiakan kita semuanya. Kenapa membahagiakan? Karena ini menunjukkan adanya kesadaran di dalam diri masyarakat, terutama umat Islam, tentang pentingnya memperhatikan Al-Quran, tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran, tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah sampai di garis finish? Sudah atau belum? Belum. Jadi ketika kita punya animo tinggi untuk menghafal Al-Quran, apakah artinya kita sudah sampai garis finish
Yakni maksudnya setelah menghafal Al-Quran tidak ada PR berikutnya, atau masih ada PR yang panjang sekali. Kalau ada orang yang mengira bahwa pekerjaan dia sudah selesai dengan menghafal Al-Quran, inilah orang yang keliru di dalam memahami Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Al-Quran diturunkan, tujuannya adalah untuk diamalkan. Makanya Al-Quran disebutkan oleh Allah di dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, terus hudal lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan untuk dijadikan sebagai huda. Apa artinya huda? Petunjuk. Di mana-mana yang namanya buku petunjuk itu untuk diamalkan. Ketika kita beli alat elektronik baru dan kita tidak paham cara mengoperasikannya, maka kita butuh buku petunjuk, buku panduan. Buat apa buku panduan itu? Supaya kita bisa mengoperasikan alat elektronik tersebut dengan baik. Seorang yang menghormati buku panduan itu bukan dia taruh buku panduan itu serapi-rapinya, bukan. Tapi orang yang menghormati buku panduan adalah orang yang membaca, memahami, mengamalkan isinya. Dan itulah yang Allah inginkan dari kita. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, ketika orang menghafalkan Al-Quran, dia itu baru sampai sarana, belum sampai kemana? Tujuan. Jadi ada sarana, ada apa? Tujuan. Tujuannya adalah mengamalkan isi Al-Quran, sarananya adalah membaca, menghafal, memahami, itulah sarananya. Dan ketika kita cuma berhenti sampai di sarana saja, yaitu cuma menghafal dan membaca saja, maka akan muncul efek-efek buruk. Gara-gara kita cuma berhenti di mana tadi? Sarana. Apa efek buruknya? Di antara efek buruk yang akan ditimbulkan adalah munculnya ketimpangan. Ketimpangan antara apa dengan apa? Ketimpangan antara hafalan dengan perilaku. Antara apa? Hafalan dengan perilaku. Dengan kata lain, perilaku yang dimiliki oleh orang yang menghafal Al-Quran tidak cocok dengan isi yang dihafalkannya. Menghafalkan ayat-ayat tentang kejujuran, tapi dianya tidak jujur. Menghafalkan ayat-ayat tentang sopan santun, tapi dianya tidak bersopan santun. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, tapi dia tidak sholat. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang birrul walidain, tapi dia tidak birrul walidain. Itulah ketimpangan antara hafalan dengan perilaku. Hal ini muncul dan terjadi salah satunya adalah karena kita merasa sudah cukup dengan menghafal. Kita pikir kalau sudah hafal itu sudah selesai. Tidak. Itu baru di awal.
Ya. Baru di kilometer pertama kita. Ya. Belum kita sampai tujuan, belum.